Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merenungkan dan mengingat setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia, selalu baru setiap pagi dalam hidup. Sebab itu kami mau bersyukur, kami merenungkan kebaikan-kebaikan. Ya Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saya berkatakan, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka dalam. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amen. Selama ku hidup. Ya Allah, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Inilah yang Tuhanmu setiap waktu. Banyak hujan dan bunga-bunga kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, yang hatiku bersuka. Inilah yang Tuhanmu setiap waktu. Banyak hujan dan bunga-bunga kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah baik, sungguh baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau.
Selamanya kau baik. Haleluya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Ini yang kami renungkan. Ini yang kami mau terus ingat-ingat dalam hidup kami. Sehingga kami terus dapat bersyukur kepada dan biarlah pujian kami manis kau dengar Tuhan, menyenangkan hatimu, menyukakanmu ya Allah. Sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Tidak ada yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab besar perbuatanmu dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang kau berikan bagi kami. Sebab kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Ya, kami aman di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Engkau setia dalam hidup. Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau yang akan terus bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal melekat padamu. Di dalam penyertaan kasih setia.
Kau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ya, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan yang teguhkan hati. Engkau yang berkenan memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, yang ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah memberi pertolongan,
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, semua kata anugerah. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh semua hanya karena anugerah yang kau limpahkan dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama kami, menyertai kami, sehingga kami aman sampai hari ini. Dan kami percaya sampai selamat Engkau tetap ada bagi kami. Sampai kami mau terus tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu di dalam. Pagi hari kami buka hati lagi kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sembah firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Shalom Bapak Ibu semua, Shalom. tetap semangat dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Keluaran, yaitu di pasal 16 ayat 1 sampai 36. Dengan judul berikutnya, Mana Sabat. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini. Bukan kepada kami bersungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisi halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar-bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempat untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Dan pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungunya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggalkanlah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Ayat 30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun. Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalam segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan.
Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Terakhir. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, halo Bapak Ibu yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita kembali melanjutkan sering kebenaran firman Tuhan, yaitu di Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Kita mau belajar sama-sama Keluaran pasal yang ke-16 ini, cerita tentang bagaimana Tuhan melihara bangsa Israel dan dengan memberikan roti mana kepada mereka setiap hari, bahkan sampai selama 40 tahun. Hidup bangsa Israel dipelihara Tuhan secara luar biasa. Penyediaan Tuhan tanpa batas kepada mereka. Mereka di tengah-tengah padang gurun yang tandus. Tidak ada makanan apapun. Tuhan selalu memelihara mereka. Kelangsungan hidup bangsa besar itu dijamin oleh Tuhan. Tetapi yang akan kita pelajari dari bangsa Israel adalah ini adalah bangsa yang tidak tahu bersyukur. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Kalau berbicara soal persungutan, semenjak mereka keluar dari Mesir, kita dapat melihat berulang kali selalu bersungut-sungut. Bukan hanya bersungut-sungut, mereka protes, mereka marah, mereka kecewa, bahkan melawan Musa sebagai pemimpinnya. Berulang kali mereka berkata, buat apa kami mati di padang gurun ini? Bukankah lebih baik bagi kami masih berada di Mesir, sekalipun menjadi budak. Paling tidak ada 3 kali mereka bersungut-sungut, yaitu ketika tentara Mesir mengejar mereka. Saat mereka menyeberang laut, lalu kita lihat persungutan kedua. Kita baca ketika mereka sudah ada di Mara. Mereka tidak bisa minum karena airnya pahit. Mereka pun bersungut-sungut. Sekarang di pasal ke-16 ini saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ayat 3. Ayat kedua, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kalau Tuhan bisa melepaskan mereka secara ajaib, bagaimana mungkin Tuhan tidak menyertai dan menjamin hidup mereka? Bukankah itu logika yang sangat sederhana? Tetapi rupanya mereka tidak paham akan hal itu. Malah mereka membandingkan keadaan mereka di Mesir. Mereka membayangkan sekalipun mereka dalam posisi menjadi budak, mereka masih menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ini sebuah mental yang sangat-sangat bodoh. Suka menjadi budak dan menerima roti sampai kenyang. Pertanyaan saya, apakah mereka tidak bisa kenyang di padang gurun? Bukankah Tuhan senantiasa mencukupkan mereka? Mereka dipelihara dan mereka tetap kenyang juga.
Sekali lagi, ini adalah sebuah mental orang Kristen yang sangat-sangat kekanak-kanakan, selalu isinya ideal menurut apa yang dia inginkan. Begitu kondisi tidak ideal, langsung membayangkan pengalaman masa lalu. Banyak orang Kristen berkata seperti ini. Dulu sebelum aku percaya Yesus, hidupku baik-baik saja. Usahaku diberkati. Bahkan jauh lebih baik dari sekarang ini. Dalam kondisi sebelum percaya Tuhan Yesus, kondisinya baik dan nyaman. Kondisinya tenang, mengikuti Tuhan Yesus tadi banyak masalah. Seperti bangsa Israel selalu bersyukur-syukur. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jauhkan Kristen kekanak-kanakan. Marilah kita terus taat dan setia ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus bukan tidak ada tentangan, harus melewati padang gurun. Tapi percayalah, ada penyataan dan solusi dari Tuhan. Bahkan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Karena itu jadilah umat yang suka bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Itulah Kristen yang dewasa. Marilah Bapak Ibu Saudara tetap tekun, taat, setia, mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kita. Demikian firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Oke, makasih untuk Pak ini. Sekali lagi ini menjadi peringatan bagi setiap kita untuk tidak menjadi seperti bangsa Israel. Ya, sederhananya memang bangsa Israel ini bangsa yang tidak pernah bersyukur, bangsa yang hanya selalu bersungut-sungut ketika mengalami mujizat Tuhan, euforia sesaat, tetapi begitu menghadapi masalah mulai lagi membandingkan keadaan seperti yang tadi Wah sampaikan. Dan sekali lagi tentunya ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala ini. Dan apalagi dari apa yang kita baca hari ini, kan kita tahu betapa sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas apa yang dia rancangkan, atas apa yang dia perbuat atas umatnya. Ketika Tuhan yang berjanji membawa bangsa Israel keluar dengan tangan yang teracung, dengan kuasa yang dahsyat, dengan tangan yang hebat, dan dengan berbagai macam mujizat, maka Tuhan juga yang sanggup memelihara. Pembelajarannya ya jangan seperti bangsa Israel. Kalau suka mencobai Tuhan, kalau Ibu tadi baca sudah jelas aturannya, hanya hal yang simpel, sederhana. Hari pertama sampai hari ke-6 ambil tiap-tiap orang 10 meter. Ini ada yang nggak boleh disisakan sampai pagi, ada yang sisakan sampai pagi. Hari ke-6 disuruh ambil 2 kali lipat, ada yang ambil cuma 10 meter karena dipikir besok masih ada. Nah, ternyata hari ke-7 nggak ada. Jadi memang inilah ada tipe manusia yang model seperti ini. Tapi secara tentu ini menjadi
peringatan bagi kita untuk kita tidak menjadi orang yang bebal, yang suka mencobai Tuhan. Tetapi tadi baca seperti yang ayat yang berkali-kali saya katakan, 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti segala perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Hanya disuruh ambil gomer, lebih sampai berulang. Diambil suruh ambil buah, malah cuma suruh dikasih tahu tidak ada, malah cari. Jadi, tapi memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati yang taat dengar kepada Tuhan. Dan tentu inilah yang harus kita praktek dalam hidup ini. Nah, yang kedua, ya dari kisah ini kita tahu bagaimana Yesus juga ajar dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Miliki rasa cukup, seperti yang berkali-kali saya katakan. Karena hanya orang yang memiliki rasa cukuplah yang tidak akan pernah merasa kekurangan. Orang yang merasa cukuplah yang pasti akan selalu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Hingga seperti Paulus juga pernah nasihati kepada anak didik Timotius untuk disampaikan kepada umat, jangan sampai kita tidak mempunyai rasa cukup, tapi dan itu membuat kita terus merasa kurang, sehingga kita kejar materi, dan kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan sekali lagi, itu bukan karena Tuhan yang mencobai, tapi keinginan kita, rasa kurang kita, itu yang sering menjebak dan membuat mengejar hal-hal sia-sia yang fana, yang akhirnya membuat kita takut sendiri dalam pencobaan. Dan itu yang akan menyiksa kita kalau bahasa di surat Paulus dan adiknya Timotius. Jadi hari ini mari belajar Bapak Ibu jadi hati rendah, hati lemah lembut untuk bisa jangan degil, jangan mencoba Tuhan dengan keinginan kita sendiri. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Heng buat sharing firman pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan apa yang didapat pagi hari ini selain dari apa yang tadi udah Pak Heng sampaikan. Jangan bersungut, jangan bandingkan masa lalu, karena percayalah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus yang dalam hidup kita, Dia Allah yang sanggup dan mampu. Satu lagi yang mau saya tambahkan, Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini kan, ini seperti trailer dari semua perjalanan. Supaya kita jadi buru-buru dengan mana kalau kita bahas nanti baru detailnya Bapak Ibu. Nah, tentu tadi juga belum dibuat sejak awalnya baru untuk memberikan arahan. Ini keseluruhan perjalanan bangsa Israel. Oke, terus saya tambahkan supaya Bapak Ibu tidak ingatnya. Karena sekali lagi prinsip ayat menjelaskan ayat. Oke, silakan. Hari siapa yang berdoa? Saya kembalikan kepada Coach Joni Samuel. Adakah Coach Joni? Oh, Coach Kacin ya. Oke, silakan. Nanti ditutup oleh Pak Heng. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa bersama pagi ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Terima kasih kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Bila itu menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pagi ini yang menguatkan kami Tuhan untuk kami belajar Tuhan. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan Tuhan.
dan juga belajar untuk mencukupkan diri Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Bapa kami doa Tuhan buat Wahing Tuhan yang telah membagikan sebagian dari isi hatimu Tuhan. Bila Tuhan memberkati hidupnya Tuhan, Tuhan berkati dengan kesehatan Tuhan, umur panjang buat dia Tuhan. Dan juga Tuhan juga pakai terus Tuhan buat muliakan nama Tuhan dalam hidup Wahing Tuhan. Tuhan berkati anak-anaknya, istrinya Tuhan, cucu dan menantunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga tambahkan kapasitas hati buat Wahing Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan, Pak Ongko Wijaya Tuhan. Biar senantiasa Tuhan berkati, Tuhan memulihkan Tuhan, hidup Pak Ongko ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan Bapak Ongko Tuhan, apapun yang setiap dia minum Tuhan, baik itu obat atau vitamin Tuhan, itu boleh menjadi kesehatan bagi tubuhnya Tuhan. Dan juga berikan kesabaran Tuhan buat orang yang menjaga merawatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan, buat sedang memimpin yang ada Tuhan, memimpin maupun penatua Tuhan yang ada di setiap eh, pelita community Tuhan. Biar Tuhan memberkati Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat Tuhan, kesehatan buat mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga setiap jemaat yang ada Tuhan, biarlah mereka boleh dipimpin oleh Engkau ya Tuhan, boleh merasakan pertemuan dengan Engkau ya Tuhan, sehingga itu membawa perubahan dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap hidup pemimpin jemaat maupun pemimpin jemaat ke dalam tangan kasih dan pimpinanmu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir dalam keramaian Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesehatan juga Tuhan, bila ada yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan Tuhan. Setiap pengumuman Tuhan, apapun Tuhan, biar Tuhan campur tangan dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kondisi bangsa Indonesia Tuhan, biar Tuhan menolong Tuhan, setiap kondisi bangsa Indonesia Tuhan, biarlah hari semakin baik Tuhan. Dan juga Tuhan buat setiap pemimpin ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden Tuhan, Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, Tuhan juga berikan hikmat mereka Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami imani Tuhan, semuanya itu boleh jadi baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami memberi syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau selalu baik bagi kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun yang keadaan baik ya Tuhan, dapat mendengarkan isi firman-Mu dan boleh kami praktekkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus bahwa kami dengan kuasa darah-Mu, keluarga kami dengan kuasa darah-Mu, mereka pasukan menjagai kami, dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari, Engkau berkati bahwa berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, yang datang dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dapat segera mari semua Roh Kudus curahkan bagi kita semua, dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.